Namaku Rian. Hari itu, gajiku resmi naik menjadi 35 juta. Bukannya aku bersyukur, aku justru ingin menguji istriku, Fani. Aku berpura-pura menangis dan mengatakan kalau aku baru saja dipecat tanpa pesangon. Dalam hitungan detik, wajahnya langsung berubah. Ia membentakku, menghinaku, bahkan ia mengatakan malu punya suami pengangguran. Hancur rasanya hatiku. Saat berjalan ke dapur untuk menenangkan diri, tanpa sengaja aku mendengar percakapan yang membuat darahku membeku ternyata. Sebelum masuk ke inti dari kisah video ini, buat yang sudah subscribe dan like, saya doakan kalian sehat dan diberi rezeki berlimpah ruah. Komen semua dari kota mana kalian. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis ya. Hari itu seharusnya menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupku. Pagi-pagi sekali, atasan memanggilku ke ruangannya. Awalnya, aku mengira ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Ternyata dugaanku salah. Beliau tersenyum sambil menyerahkan sebuah surat. Aku resmi dipromosikan menjadi kepala divisi. Bukan hanya jabatanku yang naik, gajiku juga naik menjadi 35 juta setiap bulan. Jujur saja, aku sangat terharu membaca surat itu. Semua kerja keras yang kulakukan selama bertahun-tahun akhirnya dihargai. Setiap lembur, setiap akhir pekan yang kuhabiskan di kantor, setiap target yang membuatku pulang larut malam, semuanya terasa terbayar hari itu. Di perjalanan pulang, aku membayangkan wajah Fani istriku saat mendengar kabar bahagia ini. Aku pikir dia akan memelukku. Aku pikir malam ini kami akan makan bersama untuk merayakannya. Tapi entah kenapa, di tengah perjalanan, pikiranku justru dipenuhi pertanyaan yang selama ini selalu berusaha aku hindari. Aku memang hidup berkecukupan, tapi aku tidak pernah benar-benar merasakan hasil jerih payahku sendiri. Sejak menikah dengan Fani 4 tahun lalu, hampir semua penghasilanku habis untuk kebutuhan rumah tangga. Aku yang membayar cicilan rumah, aku yang membayar listrik, air, internet, belanja bulanan, pajak kendaraan, sampai biaya servis mobil. Awalnya aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagiku, suami istri memang saling membantu. Kalau hari ini aku lebih mampu, tidak ada salahnya aku mengalah sedikit. Masalahnya, sedikit itu lama-lama berubah menjadi semuanya. Fani juga bekerja. Gajinya bahkan tidak kecil. Tapi selama 4 tahun menikah, aku hampir tidak pernah melihat uang gajinya dipakai untuk kebutuhan bersama kami sedikit pun. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Maaf ya sayang, gajiku kepakai buat bantu ibu sama Rere dulu. Aku hanya mengaku, aku percaya. Aku berpikir mungkin memang keadaan keluarga mereka sedang sulit. Aku tidak ingin menjadi suami yang pelit kepada keluarga istri. Bahkan saat Fani ingin membeli mobil baru 3 tahun lalu, aku masih mendukungnya. Waktu itu aku sempat berkata kalau mobil kami yang sebenarnya masih bagus. Tapi Fani bersikeras, katanya mobil itu penting untuk menunjang pekerjaannya. Tenang saja, cicilannya aku yang bayar dari gajiku. Itu janji Fani saat memintaku menyetujui pembelian mobil baru. Aku kembali dipercaya. 3 bulan pertama memang lancar. Setelah itu, alasan yang sama mulai muncul lagi. Sayang, bulan ini aku gak bisa bayar dulu. Uangnya kepake. Ibu lagi butuh. Adikku juga lagi banyak kebutuhan. Bisa kamu dulu ya talangi. Aku tidak tega menolak. Aku kembali memakai tabunganku. Kupikir hanya sekali. Ternyata bulan berikutnya begitu lagi. Lalu bulan setelahnya juga sama. Tanpa aku sadari, cicilan mobil yang seharusnya menjadi tanggung jawab Fani akhirnya berpindah sepenuhnya kepadaku. Yang lebih aneh lagi, ibu mertuaku masih sering menelponku setiap akhir bulan. Nada bicaranya selalu terdengar lembut. Rian, kalau ada rezeki lebih, kirim sedikit ya. Ibu lagi butuh uang buat ini dan itu. Setiap kali mendengar permintaan itu, aku langsung mengirim uang tanpa banyak bertanya. Di kepalaku hanya ada satu pikiran, kasihan ibu. Tapi lama-kelamaan ada satu pertanyaan yang terus menggangguku. Kalau benar setiap bulan Fani sudah memberikan hampir seluruh gajinya kepada ibu,
Kenapa ibu masih sering meminta uang kepadaku? Pertanyaan itu berulang kali muncul, namun selalu kutupi sendiri. Aku tidak mau berpikir buruk kepada istriku. Aku memilih percaya. Mungkin memang kebutuhan mereka sedang banyak. Mungkin Fanny benar-benar sedang berbakti kepada orang tuanya. Sampai akhirnya sore itu, aku duduk sendirian di dalam mobil, memandangi surat promosi yang masih berada di tanganku. Aku tersenyum, lalu tanpa sadar senyum itu menghilang. Entah mengapa, aku justru merasa takut. Bukan takut karena gajiku naik, melainkan takut mengetahui kenyataan yang selama ini tidak pernah berani ku cari. Kalau Fanny benar-benar mencintaiku, kabar apapun pasti tidak akan mengubah caranya memperlakukanku. Tapi kalau yang ia cintai selama ini hanya uangku, hari ini aku akan mengetahuinya. Sesampainya di rumah, aku menyimpan surat promosi itu rapat-rapat di dalam tas. Aku menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Saat makan malam nanti, aku akan mengatakan satu kebohongan kecil. Aku ingin melihat apakah yang dipertahankan Fanny selama ini adalah aku atau hanya penghasilanku. Malam itu kami makan seperti biasa. Fanny baru pulang kerja sekitar pukul 7 malam. Ia langsung duduk di meja, makan tanpa banyak bicara. Ibu mertuaku memang sedang menginap sejak 2 hari sebelumnya, karena katanya ingin memeriksakan kesehatan di rumah sakit dekat rumah kakak. Adik iparku, Rere, juga ikut datang, dan belum ada tanda-tanda ingin. Aku sudah menyiapkan semua makanan kesukaan mereka. Padahal beberapa jam sebelumnya, aku baru saja mendapat kabar yang seharusnya membuatku bahagia. Tapi malam aku memilih menyimpan semua kabar itu rapat-rapat. Aku ingin melihat satu hal. Saat mulai tenang, aku meletakkan sendok pelan-pelan. Yang ada yang mau aku omongin. Fanny hanya mengangguk sambil terus makan. Aku menundukkan kepala, lalu berkata dengan pelan. Tadi siang aku dipanggil atasan. Aku dipecat. Katanya perusahaan lagi mengurangi karyawan. Aku gak dapat pesangon. Belum sempat aku mengangkat wajah, suara dentuman keras membuatku terkejut. Brak! Sendok yang dipegang Fanny dibanting begitu saja ke atas meja. Wajahnya berubah merah, matanya menatapku penuh amarah. Serius kamu? Aku hanya mengangguk pelan. Bukannya bertanya bagaimana keadaanku, Fanny justru berdiri sambil menunjuk wajahku. Kamu ini gimana sih? Kerja aja gak becus, sekarang malah jadi pengangguran. Malu aku punya suami kayak kamu. Kalimat itu terasa seperti menghantam dadaku. Aku masih berharap ia hanya sedang emosi, tapi harapan itu langsung hancur. Ibu mertuaku ikut meletakkan gelasnya. Mukanya langsung berubah manis. Pantesan tadi mukamu kusut, ternyata dipecat. Kalau sudah gak bisa cari uang, jangan jadi beban anak saya. Belum selesai rasa sakit itu, Rere malah tertawa kecil. Kak Rian, sekarang lowong banyak kok. Besok langsung cari kerja lagi. Yang penting jangan sampai kiriman uang buat keluarga berhenti ya. Aku hanya menatap mereka bergantian. Tidak ada satupun yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Tidak ada yang bertanya apakah aku sedih. Tidak ada yang mencoba menenangkanku. Yang mereka pikirkan hanya uang. Aku berusaha tetap tenang. Aku takut kalau meledak, sandiwara ini akan berakhir terlalu cepat. Aku berdiri pelan. Aku bilang ingin mengambil minum karena tenggorokanku terasa kering. Tidak ada yang memedulikanku. Mereka kembali melanjutkan makan seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berjalan menuju dapur sambil menahan air mata. Tanganku gemetar saat mengambil segelas air. Baru saja aku hendak kembali ke ruang makan, suara ibu mertuaku terdengar dari balik tembok. Nada bicaranya jauh lebih pelan. Kalau dia benar sudah gak kerja, jangan kasih dia waktu mikir. Besok tanda tangan surat rumah sama Sil. Bilang saja buat ngurus cicilan. Aku menghentikan langkah. Napas terasa berat, suami menyusul. Tenang aja Bu, Rian itu gampang percaya sama aku. Kalau aku bilang ini buat kebaikan, kami pasti dia langsung tanda tangan. Rere terdengar tertawa pelan. Kalau dia tiba-tiba julid, gimana? Beberapa detik ruangan menjadi sunyi. Lalu suara mertuaku terdengar lagi.
Kalau mulai banyak tanya, kasih aja obat tidur. Begitu dia tidur, sidik jarinya tinggal ditempel di berkas. Besok pagi bilang aja, dia yang tanda tangan sendiri. Tubuhku langsung lemas. Gelas di tanganku hampir terjatuh. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang saja aku dengar. Namun, percakapan itu belum selesai. Fanny kembali bicara nada santai, seolah rencana itu adalah hal yang biasa. Kalau rumah sama mobil udah jadi milik kita, baru suruh dia angkat. Percuma dipertahanin kalau udah gak bisa menghasilkan uang. Rere langsung menyambung. Sekalian aja cepat cerai, kakak tinggal nikah sama Marian. Orang tuanya punya beberapa ruko, jauh lebih untung sama Rian. Semua orang di meja itu tertawa. Lalu Fanny mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Aku udah capek pura-pura sayang sama dia. Selama ini aku cuma butuh uangnya. Akhirnya aku langsung jatuh. Bukan karena aku dihina, melainkan karena baru malam itu aku sadar istri yang selama ini ku cintai ternyata tidak pernah benar-benar menganggapku sebagai suami. Aku hanya dompet yang bisa dibuang kapan saja ketika sudah tidak menghasilkan uang. Malam itu juga aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku tidak boleh menunggu matahari terbit. Kalau tetap berada di rumah itu satu malam lagi, mungkin aku tidak akan pernah sempat menyelamatkan diri sendiri. Aku baru benar-benar bisa bernapas lega ketika pintu rumah Lisa tertutup dan aku ada di dalam. Tubuhku yang sejak tadi berusaha kuat akhirnya kehilangan tenaga. Aku terduduk di lantai ruang tamunya sambil memeluk lutut. Untuk pertama kalinya malam ini, aku membiarkan diriku menangis tanpa ditahan. Lisa tidak banyak bertanya. Ia hanya menyorongkan segelas air hangat lalu duduk di sampingku. Setelah tangisku mulai reda, aku menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Tidak ada satu bagian pun yang kusembunyikan. Mulai dari hinaan Fanny, rencana mereka mengambil rumah dan mobil, sampai pembicaraan tentang obat tidur membuatku memutuskan pergi malam itu juga. Lisa langsung memegang tangan aku. Yan, kamu gak boleh balik ke rumah itu sendirian. Kalau mereka benar-benar berani ngomong begitu, kamu gak boleh. Itu cuma emosi sesaat. Aku mengangguk pelan. Aku juga mulai berpikir seperti itu. Malam itu aku tidak langsung tidur. Ada banyak hal lain yang harus segera aku lakukan sebelum semuanya terlambat. Aku membuka ponsel, lalu mengganti semua kata sandi yang berkaitan dengan rekening bank, email, dan aplikasi keuangan. Selama ini, Fanny tahu hampir semua PIN dan passwordku. Aku tidak pernah menyangka suatu hari aku harus melindungi hartaku dari istriku sendiri. Belum 5 menit setelah semua akses berhasil kuganti, notifikasi keamanan mulai bermunculan. Ada beberapa kali percobaan masuk ke aplikasi mobile banking milikku. Ada juga permintaan login dari perangkat yang tidak sedang kugunakan. Aku langsung menatap Lisa. Kami saling berpandangan tanpa perlu berkata apa-apa. Fanny rupanya sudah mulai mencari cara untuk masuk ke rekeningku. Kalau saja aku terlambat mengganti semua akses itu, mungkin tabunganku sudah habis malam itu juga. Aku kemudian menuju lemari kecil tempat Lisa menyimpan printer. Satu persatu semua dokumen yang kubawa mulai kususun di atas meja. Bukti cicilan rumah, bukti pembayaran mobil, tagihan listrik, tagihan air, belanja bulanan, asuransi, pajak kendaraan, semuanya atas namaku. Aku baru sadar, selama ini hampir pengeluaran berasal dari rekeningku. Lisa sampai menggeleng pon. Yan, kamu sadar gak? Selama ini kamu bukan hidup sama istri, kamu lagi membiayai satu keluarga. Kalimat itu membuatku terdiam cukup lama. Selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir sedang menjalani rumah tangga. Padahal tanpa ku sadari, aku hanya menjadi penopang hidup mereka. Menjelang pukul 20 malam, ponselku kembali berbunyi. Bukan telepon, melainkan puluhan pesan dari Fanny. Awalnya ia bertanya di mana aku berada, lalu berubah menjadi memohon agar aku pulang. Beberapa menit kemudian isi pesannya berubah lagi. Ia mulai menyalahkanku karena tanpa izin. Katanya aku sudah mempermalukan dirinya di depan ibunya. Aku tetap tidak membalas. Tak lama kemudian ibu mertuaku ikut mengirim pesan.
Isinya jauh lebih menyakitkan. Ia menduduk-duduk aja membuat keluarganya berantakan. Hanya karena masalah. Bahkan ia berkata, semua yang ku dengar tadi malam hanyalah bercandaan keluarga biasa. Aku tersenyum pahit. Tidak ada orang yang bercanda sambil merencanakan ambil rumah lain. Tidak ada orang yang bercanda sambil membahas obat tidur. Dan tidak ada orang yang bercanda ketika sudah menyiapkan pengganti suaminya sendiri. Sekitar pukul 2 dini hari, telepon dari nomor yang tidak dikenal masuk. Aku sempat ragu mengangkatnya. Ternyata itu bagian keamanan bank. Petugas mengonfirmasinya beberapa percobaan transaksi yang gagal dari rekeningku karena data autentikasi sudah berubah. Dadaku langsung berdebar. Berarti itu benar. Seseorang memang sedang berusaha mengakses uangku. Untung saja, aku sudah lebih dulu mengamankan semuanya. Tiba di esok harinya, kita lanjut ke part kedua ya.